Tiba-tiba orang tersebut menjawab, jika engkau ingin meningkatkan ilmumu 10 kali lipat dari yang engkau punya, dan engkau ingin lulus ilmu yang engkau puasakan selama 15 tahun dengan singkat dan cepat, engkau harus memotong lidahmu sendiri dengan tanganmu dan memakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten semi, segmen misteri. Kali ini gue ada cerita seram dan agak sedikit tragis. Ini tentang masyarakat sipil orang biasa. Ia seorang laki-laki tunawisma, gagu atau tidak bisa berbicara. Kenapa dia sampai tidak bisa berbicara atau gagu? Karena ia memotong lidahnya sendiri demi kesaktian. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Tukik si pengabdi dukun. Jangan nonton sendirian. Pada tahun 1981, ada seseorang yang bernama Tukik. Ia masyarakat biasa pada umumnya. Kehidupan Tukik mulai berubah setelah kenal dengan Eyang Galung. Ia adalah tokoh sesepuh yang sangat disegani dan ditakutkan di daerahnya. Awal mula, Tukik ini orangnya sangat penakut dan lemah. Ia selalu dapat tekanan dari preman di terminal saat ia membantu ibunya berjualan. Kata preman itu, "Tukik, mana mbokmu? Iki sudah hari apa? Mana jatah mingguanku?" Si Tukik menjawab, "Mbokku sedang sakit, Kang. Iki aku baru jualan ganti mbokku. Sekarang jualanku sedang sepi, Kang." Preman itu berkata, "Alah, Tukik, alasan klasik iki. Semua pedagang sami mawon alasannya. Sama semua. Sudah jangan banyak alasan lagi. Kalau kamu nggak mau bayar keamanan, aku akan sita semua dagangan mbokmu." Tukik pun menjawab, Kang aja, Kang. Iyo nanti tak bayar yo, jika sudah ada yang beli." Dan preman itu pun tidak mau tahu. "Aku butuh sekarang, Tukik. Karyo, angkat dagang Tukik bila mana Tukik tidak mau bayar keamanan." "Tolong Kang, jangan atuh Kang, nanti saya dan Simbo makan apa Kang?" kata si Tukik. Preman itu menjawab, "Ora urus." sambil mendorong Tukik dan diinjak-injaknya si Tukik. Dengan penuh dendam dan tak berdaya, Tukik melihat para preman itu membawa dan menjara semua barang dagangannya si Tukik, tanpa tersisa satu pun. Akhirnya Tukik pulang ke rumah dengan penuh kelemahan dan sedikit agak memar di bagian wajah. Setibanya Tukik di rumah, Simbo bertanya pada Tukik dengan lemah sambil memejamkan mata, "Nang, mbok lapar, Nang. Dan mbok mau minum obat. Tolong Nang belikan di warung." Tanpa Simbo ketahui kejadian di terminal yang menimpa si Tukik barusan. Akhirnya Tukik merahasiakan kejadian tersebut agar Simbo tidak down. Iya Mbok, Tukik belikan makanan ya Mbok, kata si Tukik. Tukik pun langsung keluar rumah segera mencari makanan untuk Simbo dan membeli obat borongan di warung Mbok Sumarni. Karena uang dan barang dagangan Tukik habis semua dirampas oleh para preman itu di terminal, Tukik pun agak sedikit kewalahan untuk mencari sesuap nasi. Tukik pun malu oleh tetangga dan warga sekitar jika harus meminta-minta makanan. Dan Tukik segan jika harus mengutang lagi di warung Mbok Sumarni. Setelah Tukik mencari uang keliling desa, akhirnya Tukik bertemu laki-laki paruh baya membawa tongkat dengan agak sedikit bongkok perawakannya, serta rambut dan bewok laki-laki itu sudah memutih. Setelah Tukik melihat orang asing itu, dia langsung melempari Tukik pertanyaan. "Ini yang kamu cari?" kata kakek itu. Tukik dikasih segumpal uang logam diselimuti kantong kulit macan. Yang uang-uang zaman dulu gitu loh dompetnya. Dan dia berpesan, belikan boeh atau kain kafan untuk Simbomu. Wih, Tukik langsung menatap aneh dan sinis kepada kakek itu.
dan melempar uangnya ke kakek itu. Dan Tukik pun langsung pergi sambil ngedumel dalam hati. Wong edan, wong sinting. Dan akhirnya Tukik mau tidak mau ngutang kembali pada warung Mbok Sumarni. Setelah Tukik mendapatkan apa yang si Mbok minta, ia langsung pulang dengan cepat. Setibanya Tukik di rumah, ia dikejutkan bahwa si Mbok sudah meninggal dunia. Akhirnya Tukik menyesali semua yang terjadi dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Jika aku tidak keliling desa untuk mencari uang, mungkin ini semua tidak akan terjadi, kata si Tukik. Dan jika preman itu tidak sita daganganku, mungkin semua ini baik-baik saja. Dan Tukik teriak, "Simbo, Simbo, Mbok bangun, Mbok. Tukik takut ditinggal sendirian, Mbok." Tetangganya mendengar teriakan Tukik yang begitu keras. Tetangganya itu langsung menuju ke rumahnya si Tukik rame-rame. Dan kabar duka bahwa si Mbok Tukik telah meninggal dunia telah tersebar satu kampung. Singkat cerita, Tukik dan warga desa menguburkan si Mbok di pemakaman umum. Di saat warga desa sudah pada pulang, tinggal Tukik seorang diri, menangis meratapi kuburan si Mbok sambil memegang patok kuburan si Mbok. "Mbok, ini semua salah Tukik, Mbok. Karena Tukik lemah, Mbok. Sampai-sampai barang dagangan si Mbok dirampas oleh para bajingan itu. Tukik harus balas dendam pada bajingan itu, Mbok," kata si Tukik sambil menggenggam tanah kuburan dengan penuh kemarahan. Di saat Tukik meratap di kuburan si Mbok, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Tukik sambil berkata, "Tinggallah bersama aku, Nang." Setelah Tukik melihat orang tersebut, ternyata ia adalah kakek-kakek yang kasih Tukik uang logam yang diselimuti kulit macan. Dan Tukik pun bertanya dengan penuh heran disertai ketakutan, "Sesungguhnya panjenengan itu siapa?" Kakek itu hanya tersenyum tipis dan langsung pergi meninggalkan Tukik tanpa jawaban sepatah kata pun. Akhirnya Tukik pun memanggilnya, "Hai kek, hai kakek." Tanpa disadari oleh Tukik, ia pun mengikuti kakek tersebut menuju tempat tinggal kakek itu. Setibanya di sana, Tukik hanya bertanya, "Sesungguhnya panjenengan itu siapa? Apa maksud panjenengan kasih saya uang dan menyuruh saya beli boy atau kain kafan untuk Simbo? Sepertinya panjenengan tahu sekali apa yang saya alami dan apa yang menimpa saya di kemudian hari." Kakek itu hanya menjawab, "Bantu aku membalaskan dendammu pada para bajingan tengik itu." Tukik langsung terdiam lemas, pasrah, dan menanyakan siapa nama kakek. Ia menjawab, "Panggil aku Eyang Galung." Tukik pun sudah berubah 360 derajat dari kurus menjadi berisi, yang tadinya lemah menjadi kuat perkasa dan sakti mandraguna. Kini ia sudah menjadi pewaris tunggal semua ilmu kesaktian mandraguna dari Eyang Galung. Tukik mulai mendatangi para preman itu di terminal yang dulunya ia pernah dirampas hak-haknya. Alhasil, semua preman itu dibuatnya kaku sekujur tubuhnya seperti patung. Hingga Tukik mulai dikenal di wilayah itu. Karena Tukik sudah membalaskan dendam kusumat pada preman-preman itu di terminal. Hingga Tukik menjadi orang pertama yang paling berkuasa dan paling berpengaruh serta ditakuti di desa itu. Ada satu ritual yang agak sedikit sadis menurut gua sih di kisah ini. Bila mana Tukik membunuh seseorang, ia wajib memutilasi orang tersebut dan memakan hatinya. Wih, menurut gua ini sudah tidak manusiawi sih. Ternyata preman itu Tukik mutilasi dan ia makan hatinya agar menambah kesaktiannya, kata Eyang Galung. Menurutnya, jika Tukik memakan hati seseorang yang ia benci, itu tandanya ia sudah balas dendam, meningkatkan kesaktiannya dan sekaligus menghilangkan rasa takut di diri Tukik. Wih. Pada akhirnya, lama-kelamaan si Tukik mulai nyandu memakan hati manusia dan tergila-gila dengan kesaktian dan kekuasaan. Sampai-sampai ia mengingat ucapan dari Eyang Galung. Ada satu ilmu tingkat tinggi yang belum aku wariskan padamu, Tukik. Jika tiba saatnya, aku akan mewariskan itu untukmu, Tukik.
Hahaha, kata Eyang Galung sambil tertawa lepas. Eyang Galung pun entah kini di mana rimbanya, ia menghilang seperti ditelan fata morgana. Di saat si Tukik sedang mengasah ilmunya di gua puncak gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat lantang dan jelas. Dari suaranya, sepertinya suara Eyang Galung. Dan ia menyuruh Tukik untuk berpuasa bisu selama 15 tahun lamanya. Dan suara itu langsung menghilang entah kemana. Akhirnya, si Tukik mengikuti keinginan dari suara itu yang mirip Eyang Galung, yaitu berpuasa bisu selama 15 tahun dengan penuh kepercayaan diri yang tinggi. Ia maksudnya puasa agar tidak berbicara selama 15 tahun. Di saat Tukik menjalani puasa 10 hari puasa bisu, itu godaannya sangat besar sekali teman-teman. Tiba-tiba di gunung ada seseorang di tengah malam yang sangat aneh. Dengan perawakannya seperti orang gila, tidak seperti penampilan manusia pada umumnya. Ia berbicara pada si Tukik, "Wahai anak muda, usiamu masih sangat kecil dan masih ingusan untuk belajar ilmu itu." Sambil tersenyum aneh. Si Tukik pun ingin bertanya padanya, namun ia sedang menjalani puasa bisu. Tukik hanya berbicara dalam hati, "Kamu siapa sebenarnya? Kenapa tahu dengan apa yang ku jalani saat ini?" Tiba-tiba orang tersebut menjawab, "Jika engkau ingin meningkatkan ilmumu 10 kali lipat dari yang engkau punya, dan engkau ingin lulus ilmu yang engkau puasakan selama 15 tahun dengan singkat dan cepat, engkau harus memotong lidahmu sendiri dengan tanganmu dan memakannya. Karena ini syarat wajib. Lagian percuma jika engkau lulus selama 15 tahun dengan ilmu itu, lidahmu tidak akan terpakai lagi." Wahaha, kata orang itu sambil tertawa. Gila. Si Tukik pun sudah sangat emosional, ingin berbicara kepadanya, hingga si Tukik menahan sekuat tenaga agar tidak berbicara padanya. Akhirnya, orang aneh itu pun pergi dan Tukik mulai dilema dengan apa yang ia dengar barusan dari orang tersebut. Waktu mulai berjalan, 10 hari, 11 hari, 12 hari, sampai tidak terasa Tukik berpuasa sudah lebih dari 1 bulan. Dan Tukik pun masih memikirkan perkataan dari orang aneh itu dengan memotong lidahnya sendiri dan memakannya. Akhirnya, pikiran dan diri Tukik mulai dikuasai oleh iblis dan Tukik pun berniat untuk melakukan perintah orang aneh itu, yaitu memotong lidahnya sendiri dan memakannya. Dengan penuh keraguan-raguan dan kebimbangan, akhirnya Tukik memutuskan untuk memotong lidahnya sendiri dan memakannya. Setelah Tukik sudah melakukan itu, tiba-tiba orang aneh itu datang lagi, menghampiri si Tukik. Dia tertawa lepas. "Wahahaha, sekarang engkau sudah resmi menjadi muridku," kata kakek itu. Ternyata orang aneh tersebut adalah Eyang Galung. Dan si Tukik pun langsung pingsan di hadapan Eyang Galung karena merasakan kesakitan dan pendarahan yang sangat parah setelah memotong lidahnya sendiri. Akhirnya Tukik pun telah siuman dari pingsannya, dan setelah ia bangun ternyata ada Eyang Galung di sampingnya sambil menyuruhnya memakan makanan yang sudah disediakan. Ternyata makanan itu adalah lidah dari si Tukik sendiri. Dan Tukik pun mulai memakannya dengan nikmat dan lahap. Eyang Galung pun tertawa lagi dengan lebarnya. Hahaha, sambil mengelus kepala si Tukik. Dan akhirnya si Tukik pun dinyatakan lulus menjalani ilmu tingkat tinggi itu oleh Eyang Galung. Gimana teman-teman? Kita lanjut kisahnya di part 2. Karena di part 2-nya, si Tukik kini menjadi pribadi yang sangat super raja tega. Bahkan bisa dibilang lebih kejam lagi daripada Eyang Galung. Seakan-akan si Tukik diperalat dan dijadikan kaki tangannya Eyang Galung. Dan Eyang Galung lah yang menguasai pikiran dan jiwanya si Tukik. Menurut gua, kalian harus tonton video part 2-nya sih tentang si Tukik ini. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di dalam kisah si Tukik ini. Saya BP Hatta, izin pamit undur diri dulu. Jangan lupa subscribe. Kita lanjut
part 2 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.